Yang masalah besar adalah pekerjaan administrasinya. Jadi saya harus katakan apa adanya. Kita bukan hanya PLN, di seluruh Indonesia ini masih kurang. Nah, di Tuh, PLN, Sobat Reaktor, lihat tuh, bahwa ternyata Indonesia masih kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Reaktor, kembali lagi bersama kami di Ruang Eksplorasi Tajam bersama Profesor yang dipersembahkan oleh ITPLN Media. Sobat Reaktor, di episode yang lalu kita sudah membahas tema tentang pembangkit listrik tenaga nuklir. Itu bagaimana mulai dari proses, bahaya, dampak, aplikasi tentang PLTN tersebut. Dan semoga itu menjadi pencerahan dari ITPLN Media. Pengembangan energi nuklir ini juga berperan dalam green infrastruktur yang berkelanjutan. Maka dari itu, masih dengan ada kaitannya tentang green infrastruktur, maka hari ini kita akan membahas tentang green infrastruktur. Kita kedatangan dua orang tamu yang luar biasa, yang tidak diragukan lagi reputasinya. Sobat Reaktor, bahwa kalau kita melihat tentang perkembangan dunia ketenaga listrikan, mulai dari pembangkit, mulai dari transmisi sampai distribusi, semuanya sebetulnya juga syarat akan konstruksi. Yang kita sebut, kadang kita sebut adalah infrastruktur. Konstruksi ini tentu basic ilmunya adalah dari mechanical engineering atau teknik sipil. Nah, kali ini kita akan membahas yang terkait dengan konstruksi dengan berbasis teknik sipil. Mulai dari pembangkit, transmisi, dan kemudian distribusi. Dua tamu kita ini adalah, sekali lagi adalah praktisi ketenaga listrikan, juga adalah praktisi mechanical engineering. Perkenalkan saya untuk memperkenalkan beliau. Pertama-tama saya undang Prof. Sarwono. Prof. Sarwono, apa kabar? Sehat, Prof. Sarwono? selamat pagi, baik, sehat Pak. Sobat Reaktor, saya ingin menyampaikan dulu tentang Prof. Sarwono ini adalah yang jelas Prof. Sarwono ini ahli di bidang sipil. Dan beliau ini pendidikan S3-nya adalah manajemen konstruksi. Ya. Kemudian juga beliau ini sangat terkenal di dunia persilatan. Saya bilang dunia persilatan. Disebut FIDIC Ambassador 2023, FIDIC Board of Director 2019 sampai 2023. Kemudian juga adalah, jangan lupa bahwa Prof. Sarwono ini ternyata adalah dosen tetap Institut Teknologi PLN. Selamat datang di Reaktor, Prof. Sarwono. Baik, berikutnya lagi adalah yang tidak kalah juga reputasinya yang luar biasa. Saya perkenalkan adalah Pak Ali. Pak Ali, apa kabar Pak Ali? Baik. Sehat Pak Ali? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih. Pak Ali ini dasarnya adalah electrical engineering dan beliau cukup lama berkecimpung di PLN. Hampir 30 tahun di PLN, dan pernah menjadi direktur pembangkitan PLN. Sekarang ini adalah beliau praktisi, dan juga saat ini Pak Ali ini adalah dosen di Institut Teknologi PLN di bidang elektro. Nah, Sobat Reaktor, tentu kita akan bahas tadi dari sudut pandang konstruksi, tentang bagaimana pembangkitan, transmisi, dan distribusi. Tentunya pertama-tama saya ingin bertanya ke Prof. Sarwono. Prof. Sarwono, kira-kira peran mechanical engineering ini, tadi yang saya sampaikan, mulai pembangkit, transmisi, kemudian bahkan di distribusi, di situ kan konstruksi. Basisnya bukan orang elektro kan yang di situ, pasti mechanical engineering. Silakan Pak Prof. Sarwono, kira-kira apa yang bisa disampaikan dengan situasi ini? Termasuk SDM-nya loh. Kita ini siap nggak sih sebetulnya SDM untuk membangun tadi green infrastruktur tadi? Silakan. Ya, itu. Jadi satu hal yang tidak bisa lepas, Prof. Iwa, ya. Dari satu knowledge itu di Indonesia kita masih dalam tahap how to apply, bagaimana mengaplikasikan
Karena banyak sekali ya orang berwacana, tapi bagaimana mengimplementasikannya, how to make the things done-nya lemah sekali. Itu kita lihat di beberapa proyek konstruksi, di mana peran konstruksi yang Pak Prof. sampaikan tadi, jelas semua menyangkut bidang ke teknik sivilan. Hampir semua, termasuk fondasi tower juga, apalagi bangunan-bangunan di pusat-pusat listrik, jembatan, jalan, terowongan, gedung bertingkat, gedung bawah tanah, itu semua ada. Dan itu yang kita di ITPLN ini kita coba mulai perkenalkan. Kalau kompetensinya, apakah tadi civil engineering tadi ada Prof. Sarwono sampaikan ada jembatan, ada terowongan dan lain sebagainya. Apakah dengan pembangkit ataupun konstruksi itu kompetensinya sama atau berbeda? Atau punya harus keahlian khusus? Secara umum memang sama, tapi secara khususnya ini ada nih, how to implement it. Misalnya terowongan aja. Terowongan jalan dengan terowongan air di PLN, di kelistrikan itu perlunya terowongan air, Pak. Terowongan jalan juga perlu juga sih, tapi lebih besar terowongan air yang harus smooth, harus bagus, karena ini nanti nyambung, tidak hanya di terowongannya saja, nanti masuk ke mesin-mesin pembangkit juga untuk membangkitkan, menggenerate energi itu kan lewat macam-macam konstruksi mechanical juga, ya, metal works. Itu juga harus dipahami. Jadi seorang civil engineer yang menangani PLTA atau PLTU atau yang lain, dia harus paham juga tuh tentang ilmu-ilmu mechanical, electrical. Tanpa itu tidak bisa. Jadi khusus itu, Pak. Sobat Reaktor, jelaskan bahwa ternyata untuk masuk ke dunia ketenagalistrikan, civil engineering itu perlu juga adalah tambahan ya, tambahan bukan sekedar basisnya adalah apakah seluruh civil engineering bisa masuk ke sana, tapi perlu tambahan. Gimana Pak Ali? Pak Ali pernah menjadi direktur pembangkit di PLN nih, hal ini. Terima kasih Profesor. Memang apa yang dikatakan oleh Profesor dan kemudian juga oleh Prof. Sarwono ya, mengenai infrastruktur ketenagalistrikan, itu memang suatu hal yang spesifik ya, unik ya. Ibarat kalau kita lihat misalnya di sana banyak sekali disiplin ya, keahlian yang harus berkembang ya, harus berkembang dan harus betul-betul penguasaannya dalam ya. Ibarat suatu misalnya ada ahli sipil, ada civil engineer yang ahli, mechanical engineer yang ahli, kemudian electrical engineer yang ahli ya. Itu tidak bisa jalan sendiri-sendiri. Masing-masing dari keahlian itu harus paham satu sama lain. Contohnya apa coba? Nah, itu konsep suatu untuk membawa suatu lagu ya misalnya. Masing-masing orkestra ya, konser oleh orkestra. Itu masing-masing kan yang jago biola, yang jago saksofon, kemudian piano, itu semuanya ahli ya. Tapi nggak bisa dia jalan sendiri-sendiri. Satu sama lain tahu, dia harus tahu suara si ini, suara si itu, kemudian juga harus si dirijennya itu betul-betul menguasai bagaimana dia bagaimana satu mulai, yang satu istirahat, yang satu tinggi, yang satu rendah. Nah, itulah yang dimaksudkan oleh Profesor Sarwono itu, bagaimana suatu kebutuhan kita untuk membangun itu, apa yang diperlukan. Nah, di proyek ini, dirijen itu boleh nggak kita sebut manajer proyek? Project management. Wah, ini menarik. Kita udah masuk, Sobat Reaktor, kita masuk ke project management. Nah, ini. Nah, persyaratan. Nah, mungkin dari Pak Ali dulu aja. Persyaratan seorang project manager atau dirijen tadi kira apa sih? Dia betul-betul pertama bagaimana rekrutmen dari awal, bagaimana seleksi dia sampai ke sana. Kemudian training itu terus menerus. Baik misalnya di lapangan, dia ikut
beberapa proyek, akhirnya tahu ya. Kemudian juga setiap saat dia di upgrade gitu ya, capacity building itu harus ada pemahaman, harus ada pengetahuan ya dari pihak-pihak SDM-nya ya, bagaimana untuk orang-orang ini harus didorong. Nah, salah satunya seperti kita ini ya. Kita itu semua Pak Sarwono, Prof. Iwa ya, kita tahu bagaimana orang itu harus di-train di tempat ya. Salah satu tempatnya di ITPN misalnya kan, itu kita sudah siap. Saya sudah bicara banyak dengan Pak Sarwono ini bagaimana kita men-train ya. Ya harusnya kita memang ketemu ya. Kita nggak bisa menyuruh orang lain, sini, nggak bisa. Tapi mereka harus paham bahwa mereka itu perlu menambah kemampuannya. Nah, saya ingin tanya nih ke Prof. Sarwono, ini menarik ya. Kita udah masuk project management. Kacamata Prof. Sarwono, project management di Indonesia banyak nggak sih? Bidangnya ketenaga listrikan ya khusus. Udah kita mumpuni nggak sih? Atau masih ada kekurangan-kekurangan? Bagaimana? Terus terang sekarang ya Pak, saya juga terkejut kemarin. Tapi secara umum dari pengamatan saya terdahulu, proyek-proyek PLN rata-rata selesai juga Pak akhirnya. Tapi waktunya, ya mohon maaf, nggak ada yang pas. 100% tidak ada yang tepat waktu. Dan itu merugikan? Ya, jelas. Jelas merugikan. Jelas. Opportunity loss. Sekilas tampaknya tidak ada apa-apa, tapi jelas merugikan. Karena kita terlambat operasi. Berapa revenue yang didapat per hari dari operasi, itu nggak terpikir kadang-kadang. Ya ini terus juga yang masalah besar adalah pekerjaan administrasinya. Jadi saya harus katakan apa adanya. Kita bukan hanya PLN, di seluruh Indonesia ini masih kurang. Nah, di PLN, Sobat Reaktor lihat tuh, bahwa ternyata Indonesia masih kekurangan project management. iya. Yang khusus di bidang ketenaga listrikan. Bisa demikian, setuju Pak Ali? Iya, setuju. Oke. Dan satu lagi yang harus kita pahami bersama, rakyat kita ini kan terus bertambah. Sekarang 280 juta. Setiap tahun 1,21% bertambah. Dan itu berarti tidak seperti misalnya Jepang, Korea, atau beberapa negara Eropa, yang demand kelistrikannya itu telah naik, bahkan dengan efisiensi dia bisa turun. Ya. Nah kalau kita naik terus, jadi kita itu Indonesia 10 tahun ke depan harus menambah berdasarkan outlook dari PLN maupun rencana PLN maupun outlook dari Kementerian SDM, 10 tahun ke depan itu kita harus menambah 100.000 megawatt atau 100 giga. Dibagi 10, berarti setahun itu harus 10 giga. 10 giga. Itu berapa proyek yang harus dikembangkan, berapa sistem atau manajemen proyek yang harus di set up, dan berapa project manager yang perlu dibutuhkan. Satu project manager itu dia perlu tentunya berapa penguat ya, backup atau support dari asisten manager yang juga harus ahli. Nah, itu dia yang ke depan itu banyak sekali memang kita tantangan yang harus kita menarik. Sobat Reaktor, apa yang barusan kita bahas tentang kebutuhan project management ini, ternyata sekarang saja dengan situasi yang apa adanya ini, kita masih kekurangan project management. Sementara tadi Pak Ali menyampaikan bahwa ke depan gitu kita membutuhkan per tahun kurang lebih 10 giga. 10 giga itu tentu proyek besar sekali, dan besar dan banyak, dan tentu dibutuhkan adalah juga project management yang mempunyai kompetensi di ketenaga listrikan. Dan ini datangnya dari mana? Ternyata datangnya yang utama tentu adalah datangnya dari civil engineering. Tapi tidak ditutup kemungkinan ya Pak Ali bahwa seorang sarjana elektro juga bisa menjadi sepanjang dia memahami project management, sepanjang dia memahami suatu bagaimana manajemen proyek itu harus berjalan dengan efektif, efisien. Artinya Prof. Sarwono, project management ini sebetulnya background-nya boleh bukan hanya harus civil engineering semata atau electrical engineering semata, tidak ya. Boleh juga nggak misalkan di teknik industri, bahkan dari ekonomi barangkali dimungkinkan kayak gitu. Tentunya bisa aja, tapi dengan pelatihan khusus Pak. Karena masalah yang dihadapi memang
tiap-tiap project itu unik. Tidak ada yang sama problem yang dihadapi. Baik, Sobat Reaktor, sebelum kita lanjutkan perbincangan kita ini, mari kita rehat dulu sejenak. Halo Sobat Reaktor, kembali bersama Reaktor. Apa Reaktor? Reaktor adalah ruang eksplorasi tajam bersama Profesor. Sobat Reaktor, tadi kita sudah membahas tentang kebutuhan tentang project management di dalam pembangunan pembangkit listrik, mulai dari pembangkit listrik, konstruksi, mulai dari pembangkit listrik, kemudian transmisi dan distribusi. Di situ betapa pentingnya project management. Dan apa yang kita bahas tadi ternyata menurut para ahli bahwa kita masih kekurangan orang yang mempunyai kompetensi di project management, khususnya di dalam pembangunan ketenagalistrikan. Mari kita lanjutkan pembahasan kita ini. Sobat Reaktor, bahwa ke depan dunia dan Indonesia tentunya mempunyai target dan tujuan untuk menuju net zero emission. Di mana net zero emission ini adalah bagaimana bahwa energi yang digunakan adalah ada perubahan dari fosil menuju non-fosil. Dan kita sebut, kadang-kadang sama-sama disebut namanya transisi energi. Nah tentu Indonesia juga harus membangun. Kita sepakat pemerintah merencanakan bahwa kita net zero emission kita di tahun 2060. Nah, di dalam pembangunan untuk menuju net zero emission dan khususnya adalah pembangkit listrik energi terbarukan, maka di situ juga peran civil engineering sangat luar biasa. Nah, inilah mari kita tanya kepada para ahli ini adalah bagaimana peran civil engineering untuk menyongsong pembangunan transisi energi. Saya persilahkan mulai dari Prof. Sarwono dulu. Kira-kira Prof. Sarwono, bagaimana kita ke depan menghadapi net zero emission atau transisi energi ini? Jadi pendidikan khusus, pelatihan khusus ya, tentang bagaimana memanage suatu proyek konstruksi itu sangat penting. Dan ITPLN sudah mulai dengan launching tahun lalu, magister konstruksi. Itu khusus. Dan magister manajemen konstruksi ketenagalistrikan. Itu suatu knowledge yang khusus, karena di dalamnya kita akan ajari juga bagaimana, apa sih kebutuhan umumnya suatu proyek, terus bagaimana melaksanakan proyek, dan bagaimana mengadministrasi proyek. Ini yang kita lemah. Karena biasanya seorang ahli teknik cukup merasa berhasil kalau sudah menghasilkan sesuatu, dia lupa administrasinya. Nah ini yang kita kawinkan di Magister Manajemen Konstruksi di ITPLN. Artinya bahwa Prof. Sarwono sebagai salah satu dosen di Institut Teknologi PLN adalah melihat karena kepentingan manajer-manajer yang handal, maka program S2-nya adalah salah satu adalah peminatannya manajemen konstruksi, kurang lebih seperti itu, dan itu adalah juga salah satu untuk mengisi tadi transisi energi tadi. Oke, baik. Prof Ali lagi, tapi nggak apa, saya kira Pak Ali ini sudah pantas menjadi profesor karena pengetahuannya sangat luas dan luar biasa. Pak Ali silakan, barangkali Pak Ali punya komen lain, pendapat lain tentang ini. Ya, seperti dikatakan Prof. Sarwono ya. Manajemen konstruksi itu, kenapa? Sekarang kita bertanya kenapa harus kita kembangkan dan mengapa kita harus wujudkan ya lebih kuat di Nusantara ini ya. Itu karena seperti saya sampaikan tadi, seperti kita bicarakan tadi bersama, bahwa ke depan itu kita harus membangun
100.000 megawatt ya dalam waktu 10 tahun. Jadi 10.000 megawatt dalam 1 tahun. Dan itu dan bukan hanya karena sudah kita harus mewujudkan atau harus melaksanakan non-fosil power plant ya, kita harus membangun yang non-fosil, berarti ini sudah beda. Apa yang harus kita bangun? Nah, itu juga tantangan. Misalnya kita kembangkan lagi lebih banyak geothermal misalnya. Nah, itu geothermal tidak sembarangan. Geothermal itu banyak sekali dituntut keahlian-keahlian. Ya, banyak juga keahlian di civil work-nya di situ ya. Dan tentunya memerlukan suatu jahitan tadi ya, sinkronisasi. Apa sinkronisasi itu? Ya di manajemen proyek tadi. Jangan sampai kalau kita mendalami ya, kita mendalami bagaimana kita memanage suatu proyek ya. Di sana itu banyak sekali critical part ya, sequence dari proyeknya ya. Dan itu semua harus ditangani oleh si manajemen proyek ya, yang harus dipahami oleh project manager ya atau project director. Nah, disitulah tantangannya ya. Seperti disampaikan tadi, kita nggak boleh memberikan kesempatan ini atau tidak boleh membiarkan kesempatan ini karena akan diambil oleh orang lain. Dan kalau orang lain yang ke sini itu tidak akan dijamin dia mempunyai keahlian yang kuat ya. Jadi kita harus membentuk keahlian itu. Nah, itu tidak bisa dibiarkan. Kita harus dorong betul kesempatan ini. Itu 10.000 megawatt per tahun atau 100.000 harus kita bicarakan 100.000 megawatt dalam setahun ke depan. Itu adalah suatu opportunity. Ya. Kalau tidak kita tangani dengan baik, bukan opportunity yang kita dapat, tapi ancaman. Ya. Menarik. Itu malah petaka. Apa malah petakanya? Kita habis duit, proyek rusak, listrik nggak ada. Itu yang kalau kita tidak tangani dengan baik, itu yang akan terjadi. Nah, oleh karena itu ya, Profesor Iwa, Profesor Sarwono ini besar sekali ininya tantangannya untuk bagaimana mewujudkan skill ya. Jadi poinnya ini penting. Poinnya itu adalah bahwa knowledge ini gitu ya atau kemampuan, kompetensi project management ya, project management ataupun juga manajemen konstruksi ini patut dan layak kita ambil. Betul. Jangan sampai bahwa mohon maaf asing itu masuk ke sini sebanyak-banyak. Kita masih perlu ada belajar tentu. Tetapi ke depan ini dalam rangka kita menuju net zero emission ini bahwa sebanyak-banyaknya bahwa para manajer proyek, para manajer untuk konstruksi ini harus datang dari negeri sendiri. Kurang lebih begitu Pak Ali. Nah, jadi Sobat Reaktor, challenge ini luar biasa. Kita sudah sering mendengar paradigma bahwa buatan asing itu selalu bagus. Prof. Sarwono dan Pak Ali sudah menyampaikan bahwa itu tidak seperti itu. Bahwa buatan lokal pun, kompetensi lokal pun kita adalah punya dan mampu. Cuma masalahnya ternyata kita kekurangan. Ini juga tantangan yang kedua. Selain kita meredam jangan terlalu banyak yang masuk dari luar, juga kita punya tantangan mendorong makin banyak para manajer-manajer proyek dan atau manajer konstruksi ini. Itu tantangan kita. Prof. Sarwono, ini ada yang sering terjadi barangkali atau pengalaman Prof. Sarwono tentang dispute atau perselisihan di dalam proyek ini. Mungkin Prof. Sarwono bisa ceritakan dan apakah kita kalau ada hal itu kita posisinya lemah apa enggak sih atau gimana? Jangan-jangan oleh karena kekurangan ini kita menjadi ada hal. Salah satunya ya. Salah satunya. Jadi saya sudah sampaikan ini. Sekarang nitip juga nih kepada bapak-bapak ibu PLN dan yang berkecimpung di bidang ketenaga listrikan. Ya. Saat ini betul yang dikatakan Prof. Iwa, kita selalu mengandalkan dari luar, termasuk perusahaan-perusahaan konsultan lokal yang diberi kepercayaan oleh PLN, itu mengambil ahli-ahlinya
dari luar. Itu saya enggak habis berpikir sampai sekarang. Ahli ya, ahli dari luar. Setelah saya ajak diskusi, sebetulnya dia tidak ahli dalam arti itu. Tapi saya enggak tahu tuh kenapa begitu. Mungkin karena dia bisa bahasa Inggris. Kalau kita bahasa Inggrisnya jelek, itu dianggap sebagai kekurangan. Sebenarnya tidak. Yang penting kita bisa membaca dan berbicara bahasa Inggris yang orang bisa mengerti, selesai. Nggak usah grammarnya betul atau salah. Itu saya titip nih ke bapak-bapak para senior nih di PLN dan di manapun juga. Bahwa kita punya arogansi. Kenapa kita nggak mau ngomong apa adanya? Itu yang penting. Ngomong bahasa Inggris kita apa adanya, oke. Tapi percaya diri itu Pak yang kurang. Nah, ITPLN ini membuka Magister Manajemen konstruksi ini, ya itu kesempatan. Dan bukan hanya anak-anak muda saja yang melanjutkan dari S1 ke S2, tapi bapak-bapak yang sudah bergerak bekerja sebagai manajer project, perlu tambahan knowledge ini. Silahkan mengambil di ITPLN. Prof. Sarwono terkenal nih di FIDIK ini. FIDIK terkenal nih sebagai ambasador malah. Artinya bahwa salah satu yang dihadapi masalah perselisihan atau dispute. Nah, mungkin sedikit memberi pengalaman. Bagaimana sih menghadapi situasi seperti itu, Prof. Sarwono? Ya, ini pertanyaan bagus sekali. Terima kasih, Prof. Pak. Saya tadi kelewat ini. Jadi ini betul memang kita perhatikan kalau sebagai dosen kan ingin mengetahui ya. Kita pelajari dari beberapa survei, ternyata di Indonesia itu yang persengketaan atau dispute yang terjadi itu tidak seharusnya terjadi. Seharusnya tidak terjadi. Seharusnya tidak terjadi. Nah, kalau kita membaca dengan baik apa yang tulis dalam kontrak agreement. Misalnya yang paling banyak ya, paling tinggi itu adalah klaim yang menjadi sengketa akibat tidak tersedianya lahan kerja tepat waktu. Jadi kita manggil, kontraktor, Anda harus kerja, setelah kontrak ini diteken, 30 hari harus sudah bekerja. Ya. Kita lupa, bekerja kan harus ada tempatnya untuk bekerja. Lahannya nggak ada, belum bebas. Itu dipikir oleh para pengguna jasa, para pemilik proyek, bahwa itu nggak masalah. Oh, itu masalah besar. Karena kontraktor sekarang, asing maupun Indonesia, kontraktor Indonesia sudah sangat sadar hukum. Mereka kan klaim itu. Itu kalau dikatakan ini express term-nya yang tertulis adalah kamu harus kerja 1 bulan. Implied-nya yang tidak tertulisnya adalah pengguna jasa harus menyediakan lahan kerja. Ini mohon maaf nih Pak, 100%, bukannya 95% atau 99%. 100% proyek konstruksi di Indonesia pasti timbul masalah ketersediaan lahan kerja. Waduh, ini challenge lain nih, tantangan lain. 100% Pak. Ya. Itu kesalahan awal. Iya. Sehingga menjadi sengketa. Kita tetap ngotot, bahwa itu Anda kan harus begini begitu ya, nggak bisa. Akhirnya kalau ke Singapura, mohon maaf, employer atau government agencies Indonesia tidak pernah menang. Jadi bagaimana? Ini ada, nggak apa-apa Pak cerita sedikit. Pada terbitnya Undang-Undang 2 tahun 2017, kami dengan beberapa teman itu memasukkan yang namanya dispute avoidance, Pak. Tapi judulnya situ Dewan Sengketa, karena tidak mudah meyakinkan teman-teman hakim, lawyer, dan sebagainya, dan DPR. Tidak mudah itu, perlu waktu lama kita yakinkan. Pak, kalau kita berkelahi di pengadilan, masih ada yang luka, ada yang kalah, dan ada yang menang. Tapi kalau bisa di-avoid dengan bicara baik-baik, itu akan selesai dengan baik. Ya. Menarik. Pak Ali nih, perlu punya pengalaman hal begitu nggak Pak Ali? Atau komentar seperti apa Pak Ali? Banyak sekali. Memang setiap proyek ya yang kita bangun itu, buat itu selalu ada klaim dari si kontraktor ya. Yang klaim itu berarti suatu ekonomi atau suatu finance yang dituntut ya. Nah itu banyak, setiap proyek ada, baik kecil atau ini, kadang-kadang yang kecil ya sudahlah kita ignore aja kan gitu, kita selesaiin nanti, dan penyelesaiannya kurang
kurang terstruktur dengan baik, ya nanti kan Anda dikasih project lagi, kan itu nggak baik. Kurang profesional, ya. Itu yang harusnya sudah dipersiapkan suatu project itu dengan baik, ya, mulai dari awal, bagaimana studinya itu disiapkan, itu harus menjadikan referensi yang benar, kemudian juga waktu kontrak, bagaimana kewajiban, hak dan kewajiban masing-masing itu harus dipelajari. Nah, itu semua suatu tadi disebutkan adalah suatu tuntutan dari suatu manajemen project. Nah, itu dituntut di sana. Nah, ini sekali lagi saya sampaikan ya, kita itu ke depan itu banyak sekali yang harus kita bangun, ya. Tapi sebelumnya kita jangan seperti disampaikan, kita itu harus percaya diri untuk meningkatkan kapasiti kita. Kenapa? Karena sudah banyak yang kita buat. Kalaupun ada yang kemarin-kemarin itu dispute atau klaim, itulah menjadi pelajaran. Tapi di sisi lain kita lihat bahwa proyek-proyek misalnya yang sudah dibangun oleh Pak Sarwono ini, misalnya di Medan, di Cirata, kemudian Saguling, itu kan karya anak bangsa itu. Itu harus dibuat, dipelajari lagi, dikembangkan lagi, pengalaman itu menjadi suatu kemampuan yang bisa dikembangkan oleh generasi kita sekarang. Nah, itulah wadahnya. Alhamdulillah sebenarnya wadah yang akan dibuat oleh Pak Sarwono itu sudah tepat sekali. Ya, kita manfaatkan. Seharusnya dunia konstruksi itu melihat ke sini bahwa apa yang kita alami selama ini, ya, tentunya banyak berikan kita. Nah, ini salah satu jawabannya, ya, yang dikembangkan di ITPLN ini oleh Profesor Sarwono, dan selalu mengklaim saya, Pak Profesor Sarwono, mengapa ngajak saya ke ITPLN katanya. Nah, kita harus kembangkan ini. Saya itu harus membantu, ya, siap saya membantu, saya bilang. Luar biasa. Ya, baik. Menarik. Sobat Reaktor, perselisihan, sengketa tidak diinginkan oleh siapapun juga. Oleh karena itu, betapa pentingnya suatu proses proyek itu, betapa pentingnya seorang project manager itu, sehingga sampai akhir proyek dan sampai dioperasikan diharapkan tidak ada sengketa. Tadi Prof. Sarwono menyampaikan bahwa hampir potensi sengketa itu besar di Indonesia. Nah, ini menjadi pelajaran. Pak Ali menyatakan bahwa pelajaran sudah banyak kita. Kurang apa pelajaran dan ilmu yang sudah dijalani oleh khususnya pengembang, baik itu PLN maupun pengembang, kontraktor dan sebagainya. Dan itu layaknya dibuatkan menjadi suatu pelajaran. Dan kita harus lebih baik lagi. Terakhir, Sobat Reaktor, bahwa kita ada lagi satu hal yang perlu kita pertanyakan kepada para ahli ini, yang luar biasa ini, adalah tentang SDM nih, Pak. Nah, kita sempat tadi bicara SDM di awal, tetapi juga bahwa sekarang ini adalah melihat bahwa satu, kita tidak ingin lagi terlalu banyak bahasa kita tadi, manajer proyek, manajer konstruksi asing yang terlalu banyak di Indonesia. Diharapkan kita harus menjadi tuan di negeri sendiri. Tetapi di sisi lain, bahwa ternyata kita kekurangan para manajer. Nah, di sini bahwa peran bahwa kita semua untuk membangun para manajer ini. Artinya kita mencari SDM. Kemudian juga, tadi kita bicara adalah tentang sengketa. Ketika ada sengketa, diperlukan juga adalah orang yang mempunyai kompetensi menyelesaikan sengketa tersebut. Dan sepertinya bahwa orang atau ahli yang di bidang itu tidak banyak. Jangan tidak ada, Profesor. Jangan itu. Nah, oleh karena ini di segmen terakhir ini mungkin nanti Pak Prof. Sarwono tentang bagaimana kita mengisi tadi kekurangan talenta atau kompetensi kita di bidang tadi. Kemudian ada dua di proyeknya, project manager, dan kemudian adalah penyelesaian perselisihan. Bagaimana? Mungkin nanti juga Pak Ali bisa menambahkan. Silakan Prof. Sarwono. Ya, jadi ini fungsi ITPLN, Pak, ya. Mendidik generasi muda jelas untuk belajar. Tapi saya mohon izin
generasi senior PLN ini, saya selalu sampaikan, mohon maaf Pak, Bapak-bapak nanti juga akan jalani masa pensiun, maaf Pak ini. Sehingga apa yang bisa diambil oleh generasi muda adalah contoh pengalaman Bapak, sharing, kemudian juga wisdom Bapak untuk menyelesaikan sengketa. Karena yang muda pasti belum punya itu wisdom. Tapi wisdomnya bukan yang Pak Ali katakan tadi ya Pak ya. Terus udah dah, damai aja nanti kita beri proyek lagi, itu sangat tidak profesional. Dan itu terjadi di mana-mana di Indonesia. Itu saya sarankan, inilah wadahnya, mari kita masuk. Dan juga kebetulan kami juga baru dipasrahi mendirikan Society of Construction Law Chapter Indonesia. Ya, mari bergabung, nanti kita akan bikin MOU dengan ITPLN. Jadi itu satu organisasi yang beberapa produknya itu dipakai dalam hal menyelesaikan klaim dan sengketa, Pak. Misalnya yang selalu menjadi sengketa lagi adalah di Indonesia nih, Pak ya, yang harus kita pahami, mungkin sekilas tambahan, Pak. Force majeure, selalu tuntutan force majeure, Pak. Padahal saya selalu guyon ya, nanti kalau ingin tahu lebih banyak, silakan bergabung ke ITPLN, Bapak-Bapak. Tapi kalau force majeure, itu kita bisa minta claim extension of time, perpanjangan waktu bisa. Tapi uangnya kan bukan salahnya pengguna jasa. Silakan minta ke yang membuat force majeure ini. Ya, itu supaya sedikit relax, nggak tegang. Menarik, Pak Ali, silakan Pak Ali, hal yang sama barangkali atau menambahkan lebih lagi. Saya akan melihat tadi apa yang disampaikan Prof. Iwa tadi, yang ditantang itu bagaimana dengan SDM yang untuk ya meningkatkan kemampuan pembangunan kita, ya mewujudkan konstruksi yang benar, itu memang perlu diwadahi ya, harus diwadahi. Selama ini memang kita tidak teratur ya, siapa yang sebenarnya bertanggung jawab untuk meningkatkan SDM yang terkait dengan manajemen proyek ini. Nah, inilah yang perlu kita wadahi. Wadahi supaya ke depan kita betul-betul mampu, supaya tidak ada lagi klaim atau katakanlah klaim-klaim yang selalu terjadi di proyek itu bisa kita selesaikan bersama. Itu memang perlu orang yang mampu, orang yang pintar, orang yang terdidik, orang yang punya wisdom, orang yang banyak pengalaman. Nah, ini diwujudkan, dikumpulkan itu di proses supaya manis, dia supaya baik, harus diwadahi. Kita harus mampu mewadahi itu. ITPLN harus mampu mewadahi. Baik, menarik. Ada kata yang dari para ahli ini nyatakan bahwa wisdom. Wisdom adalah sesuatu yang memang sangat penting dan biasanya dipunyai oleh para senior. Para senior itu paling kuat adalah wisdom. Jadi para senior kami mengundang untuk memberikan pemikiran-pemikiran dan membangun generasi muda dengan wisdom, Bapak Ibu sekalian. Sobat Reaktor, ini sudah di akhir acara kita ini. Saya hanya bisa menyampaikan bahwa hari ini kita menyampaikan sesuatu yang sangat penting. Dan ini menurut saya termasuk fundamental bagaimana agar proyek-proyek ke depan itu, proyek kita adalah bisa tepat waktu, bisa sesuai dengan biayanya, dan semuanya itu adalah optimalisasi dengan efisiensi yang tinggi. Dan itu dibutuhkan oleh siapa? Tentunya adalah dibutuhkan oleh negeri ini dalam rangka menuju net zero emission dan tentunya ada di situ transisi energi. Kemudian yang kedua lagi adalah selain kita harus membangun juga dalam para talenta project management tadi, adalah kita juga harus membangun orang-orang yang mampu untuk menyelesaikan persoalan, menyelesaikan sengketa perselisihan. Saudara Sobat Reaktor, sebelum kita akhiri acara kita ini, saya sudah menyimpulkan, mungkin nanti saya akan meminta kepada narasumber Prof. Sarwono dan Pak Ali untuk kata pesan terakhir kepada para pemirsa atau para Sobat Reaktor. Mungkin kita mulai dari Pak Ali dulu lah. Ya, sekarang Pak Ali dulu. Memang akhirnya untuk mewujudkan suatu konstruksi, suatu proyek, membangun suatu proyek, ya, itu adalah, jangan lupa kita ada 4 ya, kata ya. Quality
kita akan mewujudkan kualitas yang bagus, kemudian cost yang baik, ya. Kemudian itu untuk dipertanggungjawabkan bersama. Kemudian waktu delivery-nya harus tepat waktu. Kemudian kita transparan, prosedurnya harus baik. Nah, itulah semuanya perlu kita wujudkan. Nah, tantangannya adalah mari kita sama-sama membangun the state of the art dari project management tersebut. Oke. Prof. Sarwono, saya sedikit tadi tentang penyelesaian sengketa, itu penting saya tambahkan. Jadi kita selama ini berpikir kontraktor dan pengguna jasa ini yang kita tingkatkan. Ini kuliah ke sini, ke ITPLN mereka. Tapi mereka tidak bisa karena mereka juga terkait dengan yang untuk Indonesia khususnya itu yang namanya National Auditor ya, BPKP, BPK, segala macam. Nah, ini harus kita ajak teman-teman pemeriksa ini untuk juga ikut masuk. Tanpa itu nggak akan selesai. Dan ini nanti nggak akan selesai, Pak, itu. Harus sama suara gitu ya. Jadi harus semua sama, sehingga platform berdirinya ini sama. Ya, kalau tidak, ini timbul masalah baru lagi, Pak. Kita sepakat dua kontraktor dan pengguna jasa, di sana juga ada aturannya. Ya, jadi ini terus terang, Bapak Ibu, mari bergabung ke ITPLN, kita akan sharing knowledge ini, ya. Karena seseorang memutuskan, itu juga tidak bisa hanya berpikir dari segi engineering saja, tapi juga dari segi legal dan lain-lain. Ini pesan saya. Jadi kepada para senior tentunya, apalagi decision maker, penempatan para manajer di suatu proyek tidak hanya PLN secara luas ya. Sekarang ada kecenderungan para project manager ini demi kenaikan karirnya 2 tahun pindah. Begitu 2 tahun dipindah, kosong. Orang baru datang tidak tahu masalah. Start from the beginning. Nah, ini kesinambungan itu penting. Karir selama bekerja di project mestinya zaman dulu itu ya bisa kita pindah. Karirnya tetap naik meskipun dia di project. Jangan terhenti. Itu saja kepada pesan kami. Terima kasih Prof. Sarwono, Pak Ali sudah hadir di acara reaktor ini. Ada ruang eksplorasi tajam bersama Profesor. Nah, Sobat Reaktor, saya kira pengetahuan kita semakin bertambah tentang apa itu civil engineering. Dalam hal ini kita membahas tentang konstruksi, membahas tentang green infrastructure. Jadi, bagaimana menurut kalian? Apa kontribusi yang ingin kalian lakukan? Coba tulis di kolom komentar. Mungkin itu saja hari ini pembahasan kita episode kali ini, dan tentu kita nanti mengundang episode yang akan datang. Terima kasih Prof. Sarwono dan Pak Ali. Untuk Sobat Reaktor, ikut terus topik-topik kami berikutnya karena kami akan membahas lebih dalam lagi dengan tema-tema yang menarik dan futuristik yang akan ITPLN Media persembahkan. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di reaktor selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof.